ini tidak pernah mati. Roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen malam apa mulai terus yang kamar dikai rokok, ke zaman Indonesia seneng rokok. Rokok wis kalang cung mesti rumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tadi pernyataan Gus Baha tentang tidak adanya roh yang sudah dari orang meninggal ya, dari roh yang dari orang meninggal itu akan jalan-jalan ke rumah, pulang ke rumah di malam tertentu. Jadi sekali lagi pernyataan dari Gus Baha menyampaikan bahwa itu pemahaman kejawen bahwa roh itu akan pulang setiap hari apa gitu ya, hari tertentu. Bahkan inilah kalau bangsa ini beragama dengan caranya sendiri, yaitu menganggap roh itu pulang. Lalu kalau roh itu pulang akan diberi sesuatu, diberi minuman, diberi camilan, makanan apa gitu ya. Dan kalau makanannya, minumannya itu berkurang, katanya diminum mbahnya atau orang tuanya yang sudah meninggal itu, seolah pulang ke rumah lalu minum minuman yang disajikan. Ya, ini kan akal kita sendiri, dan itu kata Gus Baha kejawen, dan tidak hanya bid'ah tapi itu ngawur ya. Jadi itu tidak hanya bid'ah tapi ngawur. Nah, sebagaimana kita juga sering mendengar dari para dai yang sudah menyampaikan, ustadz-ustadz menyampaikan bahwa begini, roh itu atau mayat ya yang sudah dicabut rohnya, pertama kali roh itu dicabut dan dibawa ke langit. Dibawa ke langit roh itu, kalau rohnya baik maka dia akan berbau harum, dan itu dipuji malaikat-malaikat di langit. Saat bertemu malaikat-malaikat di langit, roh ini dibawa oleh malaikat ke langit, disanjung-sanjung oleh malaikat-malaikat lain yang berpapasan gitu ya. Jadi karena baunya harum, ini siapa baunya harum ini gitu ya. Lalu dikembalikan pada saat di kuburan itu, roh itu dikembalikan ke jasadnya. Lalu roh itu dicabut dan dibawa ke langit. Kalau roh itu dari manusia yang jelek, banyak maksiat, banyak dosa, tidak sempat meminta ampun kepada Allah, maka waktu diangkat ke langit itu menuju Allah, itu baunya busuk ya. Jadi itu pun akhirnya seluruh malaikat juga yang bertemu itu menanyakan, roh siapa ini yang demikian busuk baunya ya. Jadi malaikat pun mencium bau busuk dari roh yang jelek itu, yang penuh maksiat, yang tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikembalikan lagi ke kuburan. Bagaimana mengembalikannya ke jasad? Bagaimana mengembalikan ke alam barzah, ke kuburan? Kita tidak diberi banyak penjelasan, tidak diberi banyak petunjuk. Jadi yang kita pahami, yang kita yakini bahwa roh itu akan kembali ke alam kubur. Bagaimana di alam kubur, bagaimana menyatu dengan jasad, bagaimana kita tidak diberi banyak petunjuk tentang itu. Apalagi untuk mayat-mayat yang sudah rusak misalnya, mayat-mayat yang dibakar misalnya ya. Jadi bagaimana roh itu di alam barzah, alam kubur. Yang pasti roh itu ada di alam kubur. Lalu di sana ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah ditanya, maka disitulah dimulai babak baru. Apakah dia ini mendapatkan siksa kubur atau mendapatkan nikmat kubur? Kalau mendapatkan siksa kubur, dihimpit dengan bumi ini sampai tulang-tulangnya remuk ya, sampai tulang satunya bertabrakan gitu ya, gampangnya ya, bertabrakan dengan tulang-tulang yang lain karena dihimpit ya oleh bumi ya. Untuk yang dibakar misalnya ya, orang meninggal kan ada yang dibakar itu. Nah itu wallahu alam seperti apa. Yang pasti Allah bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Yang pasti mayat-mayat itu ya, roh-roh itu apabila jelek ya, meninggalnya su'ul khotimah, maka akan mendapatkan siksa kubur. Dan roh-roh yang mendapatkan siksa kubur ini akan tiap hari dan tidak dilepas. Lalu kalau yang mendapatkan nikmat, kebalikannya ya, akan mendapatkan nikmat kubur yang tadinya baunya harum. Bahkan di situ ditemani oleh seseorang yang
kalau laki-laki wajahnya ganteng gitu ya, kalau perempuan wajahnya cantik gitu ya, dan baunya sangat harum. Itu adalah amal-amal dari arwah itu. Jadi amal semacam hidupnya. Dan untuk yang perbuatannya jelek, banyak maksiat, lalu disiksa dengan siksa kubur, maka apa? Di situ ditemani juga dengan eh, orang laki-laki maupun perempuan yang berwajah jelek dan berbau busuk. Itulah yang didapatkan di alam kubur, baik yang jelek maupun yang bagus. Dan yang berbuat baik, yang berbuat amal baik, mendapatkan nikmat kubur. Bahkan setiap harinya, yang berbuat baik ini ditunjukkan pagi dan sore hari, pagi dan petang hari, tempatnya di surga. Sementara yang berbuat jahat, pagi dan sore, ditunjukkan tempatnya di neraka. Nah, apa yang dibutuhkan roh-roh yang sedang diazab di alam kubur itu adalah doa-doa kita ini. Doa-doa yang masih hidup. Siapapun umat muslim ini. Doa kita yang masih hidup. Karena kita kan juga untuk muslim, khususnya kepada muslim, ya, itu kan ada doa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi doa ini untuk orang-orang yang baik yang sudah hidup maupun sudah meninggal dunia itu. Dan yang terlebih-lebih itu adalah amal jariah dari ahli kubur tadi. Jadi orang yang sudah meninggal itu kalau dia punya amal jariah, insya Allah itu juga meringankan apa-apa yang dia dapatkan di kuburan. Misalnya dia sedang diazab kubur dengan mengalirnya pahala jariah yang sudah meninggal ini tadi di alam kubur tadi, insya Allah itu akan meringankan azab kuburnya. Dan yang paling penting lagi adalah doa anak yang soleh. Jadi sekali lagi, bukan roh ini pulang ke rumah lalu minta doa, bukan, dia tidak perlu pulang. Kalau saya dan panjenengan semua sebagai anak yang baik, anak yang soleh, mari mendoakan orang tua kita setiap saat. Minimal itu setiap selesai sholat atau saat sujud di dalam sholat. Kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Karena doa anak yang soleh itulah yang dibutuhkan oleh mereka-mereka, beliau-beliau yang sudah meninggal. Bukan mereka jalan-jalan ke rumah kita. Janganlah masyarakat ini diberikan informasi yang keliru. Mari ikuti informasi dari Gus Baha. Gus Baha sampaikan bahwa itu yang mempercayai roh pulang ke rumah di malam-malam tertentu, itu adalah adat kejawen. Sekali lagi, itu adat kejawen. Dan adat kejawen itu biasanya juga begitu, ditambah-tambahi lagi dengan diberikan apa? Diberikan kopi lah, diberikan minuman kesukaan si orang tua kita atau kakek nenek kita ya. Kesukaannya kopi diberi kopi, kesukaannya apa? Air teh ya dikasih teh, air susu dikasih susu. Itu tidak hanya bid'ah, kata Gus Baha. Itu ngawur. Ayo, kita ikuti. Gus Baha ini panutan banyak umat Islam, ya, yang hampir tidak ada orang yang tidak kenal dengan Gus Baha ini. Keterangannya insya Allah itu sahih, ya. Jadi mari, jangan seperti pemahaman orang-orang kejawen bahwa roh itu akan pulang ke rumah kita, ya, lalu menangis. Tidak. Kalau saat ini sedang diazab kubur, memang menangis setiap hari di dalam kubur. Maka tugas kita lah sebagai anak-anaknya. Panjenengan dan saya sebagai anak-anak yang soleh mendoakan kepada orang tua kita. Ampunan kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni orang tua kami, ya Allah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa yang bisa kita panjatkan. Atau kita juga minta ampun. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Ampuni ibu saya yang sudah meninggal. Ampuni bapak saya yang sudah meninggal. Itu setiap saat, setiap sujud di dalam sholat, kita mintakan ampun dosa-dosa orang tua kita agar beliau-beliau di sana berbahagia. Kalaupun sedang diazab kubur, dengan doa-doa saya dan panjenengan sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak yang soleh, itu akan meringankan, bahkan bisa membebaskan orang tua atau orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur sana. Jadi janganlah mempercayai hal-hal yang memang tidak ada nas dalam Al-Quran maupun petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Selalulah berpeganglah kepada apa informasi-informasi, petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran yang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita tidak salah dalam melakukan amal ibadah. Kalau amal ibadah kita, ibadah panjenengan ini berbeda dengan Rasulullah, tentu hal ini akan menjadikan kita melakukan ibadah-ibadah yang menyimpang, ibadah-ibadah mempercayai hal-hal yang tidak seharusnya kita percayai. Bahwa roh itu akan mendapat nikmat dan azab kubur, kalau baik akan mendapat nikmat kubur, kalau
jahat, kalau jelek, banyak maksiat, belum sempat berdoa, bertaubat, akan mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur itu akan langgeng selama di alam kubur. Nikmat kubur itu akan langgeng selama di alam kubur sampai yaumul kiamah nanti. Jadi tugas kita lah sekali lagi untuk melakukan sesuai syariat sebagai anak yang soleh, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Kalaupun orang tua kita sudah berbahagia dengan mendapatkan nikmat kubur, insya Allah dengan doa-doa kita, orang tua kita mendapatkan tempat yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Akan ditinggikan derajatnya, ditinggikan derajatnya. Tapi kalau yang mendapatkan siksa kubur, insya Allah akan diringankan, dan terbebas dari siksa kubur berkat doa-doa kita. Mari beribadah dengan benar, mari memahami agama dengan benar, mari tidak mempercayai hal-hal yang bersifat kejawen, tahayul, dan sebagainya. Mari tidak mengikuti adat-adat yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Mari tidak melakukan hal-hal yang pernah dilakukan nenek moyang kita, yang itu semua berbeda dengan yang diajarkan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat, dan saya senantiasa berdoa semoga saya dan panjenengan semua diridhoi Allah untuk masuk ke surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.